Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohman Liulin Nuha dengan NBI 14621100230. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester pada periode Gasal 2021-2022, mata kuliah pengembangan teknologi mobile atau pengembangan aplikasi bergerak oleh dosen pengampu yaitu Bapak Firdaus STMkom. Kemudian kita masuk ke petunjuknya. Petunjuk pertama, kerjakan dengan teliti, kumpulkan screenshot source code, hasil, tabel database, dan link YouTube dalam bentuk PDF. Kemudian video diupload di YouTube, tidak boleh di Google Drive, dan mendemokan harus ada wajah dan suara. Yang terakhir, minimal 50 menit menjelaskan program. Untuk NBI Gasal, dikarenakan saya NBI-nya 230, yaitu NBI genap, maka akan saya skip untuk NBI Gasalnya. Langsung masuk ke NBI genap. Di sini buatlah aplikasi Android sederhana dengan ketentuan sebagai berikut. Tabel klub sepak bola. Dengan ini menggunakan database MySQL dengan ada dua tabel, yaitu tabel supporter dan tabel klub. Yang pertama, untuk tabel klub ada ID klub, ada nama klub, ada tanggal berdiri, kondisi klub, kota klub, peringkat, harga klub, yang dimana masing-masing dari field atau kolom tersebut memiliki tipe data yang berbeda. Yang pertama yaitu char dengan panjangnya 10, dengan nanti inputannya adalah text field. Kemudian nama klub yaitu varchar 20 dengan inputan text field. Tanggal berdiri yaitu date, nanti kalender untuk inputannya, kondisi klub yaitu integer, radio button baik tidak baik bangkrut, kota klub integer text field. Kemudian peringkat yaitu menggunakan char. Untuk carnya ini 10 panjangnya, kemudian combo box yaitu 1 hingga 3, 4 hingga 6, 7 hingga 15, dan 16 hingga 18. Kemudian harga klub integer text field. Nah, kemudian kita masuk ke tabel supporter. Untuk tabel supporternya yaitu ID skor supporter. Untuk ID-nya yaitu char panjangnya 10 atau tipe datanya ya ini nama varchar dengan panjang 20, kemudian alamat dengan tipe data varchar panjang 50, tipe data tipe data ini apa field tanggal daftar dengan tipe data date atau tanggal, kemudian nomor telepon varchar panjang 15, foto varchar panjang 50, yang disimpan adalah nama file fotonya, yang tampil di form adalah gambarnya, foto harus bisa diupload. Kemudian terdapat drawer yang berisi menu. Jadi di Flutter atau aplikasi Android ini yang berbasis Flutter ada drawernya, yang dimana ada 4 drawer, yaitu klub sepak bola, saat diklik muncul form klub sepak bola, supporter, saat diklik muncul form supporter, laporan klub sepak bola, saat diklik muncul semua data klub sepak bola dari tabel. Yang keempat, laporan supporter, saat diklik muncul semua data supporter dari tabel. Pada menu sepak bola harus bisa tambah, ubah, hapus data, cari satu data, kemudian harus bisa tambah, ubah, hapus data, cari satu data. Jadi untuk sepak bola dan supporternya sama. Dan jika ditambahkan login dan splash screen maka akan lebih baik. Dan detailnya Minggu 14 Januari jam 12 kurang 1 menit. Kita langsung saja masuk ke langkah-langkah pembuatan source code-nya, membuat suatu aplikasi Android aplikasi berbasis Android menggunakan Flutter. Pertama-tama nyalakan dahulu SAM-nya. Kita cari SAM. Nah, di sini sudah saya jalankan. Jadi jika kalian belum menjalankan, ini di stop saja. Nanti kan tampilannya seperti ini. Kita jalankan start. Untuk portnya 80 dan 443, untuk MySQL-nya 3306. Jika sudah dinyalakan, kita buka VS Code-nya. Ini saya sudah membuka, ada 2 VS Code.
Jadi sebelum kita langsung masuk ke VS Code-nya, kita membuat ini dua apa? Membuat membuat folder di HP Docs. Bentar, DC Sambibi HP Docs. Nah, kita membuat folder ini ya, Flutter EAS. Kemudian di dalam Flutter EAS tadi ada club dan supporter. Jadi angka pertama kita buat dahulu folder di HP Docs yang nantinya itu digunakan sebagai API di club dan supporter. Di club membuat dua folder. Maksudnya membuat dua folder, yaitu folder club dan supporter di dalam folder Flutter EAS. Ini namanya terserah ya untuk Flutter EAS-nya. Bisa Flutter EAS, bisa apa itu terserah, tergantung kebutuhan. Kemudian yang di sini itu menyesuaikan dengan soal tadi, ada dua tabel dan di sini saya menggunakan dua folder yang dimana untuk ini mewakili dari tabel klub, kemudian yang ini untuk mewakili dari tabel supporter seperti itu. Nah, untuk yang klub ini kita akan bahas dulu untuk yang bagian API atau untuk bagian nanti sebagai servernya, yang dimana itu menggunakan PHP. Ini dia, ini ya untuk folder tadi yang telah saya jelaskan. Jadi pertama-tama kita membuat header, menuliskan header dengan konten type atau konten tipenya itu application/JSON yang ini digunakan untuk nanti untuk memformat data JSON-nya. Kemudian header, access control, allow origin. Semuanya ini maksudnya adalah semua. Jadi mengizinkan untuk mengontrol gitu. Kemudian ini juga mengizinkan untuk metode post, get, put, option. Dan kemudian untuk allow headers, ini kan allow methods. Ini allow headers, content type, authorization, dan expressed with. Nah, jadi ini untuk kayak prasyaratnya ya jika mau menggunakan server yang nanti akan diintegrasikan dengan Flutter. Nah, kemudian seperti kita membuat koneksi PHP pada umumnya, yaitu membuat server name. Di sini saya menggunakan localhost, kemudian username-nya yaitu root, bawaan dari localhost-nya, dan password-nya tidak ada, kosong karena tidak di password. Kemudian db name atau nama database-nya flutter_eas. Akan saya tunjukkan untuk database-nya. Nah, di sini ini dia nama dari database-nya flutter_eas. Dan di dalamnya ada club dan supporter. Jadi mirip sih dengan ini, cuma ini kan dalam bentuk file dan itu yang di dalamnya ada file PHP. Sedangkan kalau yang di database di phpMyAdmin itu pure database-nya saja. Nah, kita langsung membuat koneksi ini dengan menuliskan new mysqli server name ini, jadi memasukkan dari dia itu servernya namanya apa, localhost. Kemudian username-nya apa, root. Kemudian passwordnya kosong, tidak ada. db name-nya apa, flutter_eas. Dan jika terjadi kegagalan maka connect_error. Nah, ini maksudnya itu jika terjadi gagal atau apakah koneksi ini gagal. Jika true maka matikan program atau hentikan programnya dan beritahu bahwa koneksi gagal dan karena apa dia gagal, seperti itu. Nah, jika sudah, kita membuat kondisi jika $_server request method. Jadi ketika ada request ke server localhost ini yang telah dikoneksikan, itu metodenya atau metodenya post. Jadi seperti jika kita mengetes suatu API atau suatu
database, tapi kita mengeceknya melalui lokal. Itu bisa menggunakan Postman. Dan sama juga sebenarnya tidak hanya menggunakan Postman, bisa juga menggunakan dari webnya, dari web seperti ini, browser ini bisa. Jadi kita ketikkan saja localhost seperti ini. Misalkan Flutter, Yas. Nah, kita misalkan Blog, API. Nah, jadi bisa mengetes melalui ini, melalui browser. Menggunakan localhost, kemudian alamatnya ini, alamat filenya yang ada di sini. Nah, di sini, ini, nah, dari sini, ini alamatnya. Kemudian nama dari filenya. Misalkan ini kan tadi api.php. Nah, ini api.php. Dan ini dia menampilkan datanya. Tuh, kita masuk ke Postman tadi. Nah, kalau menggunakan Postman sama. Ini blog api.php. Nah, kan sama ID 10, nama sekalian. Jadi ini hanya tools. Postman itu sebuah tools yang digunakan untuk mengecek sebuah API, baik itu lokal maupun online. Tuh, saya tutup. Nah, kita balik lagi ke ini. Nah, di sini jika metodenya itu post, maka masukkan atau lanjutkan program. Nah, jika sudah melanjutkan, kita cek lagi iset. Iset itu apakah post nama. Jadi apakah ini kan tadi yang dikirim adalah metodenya post, sebuah form yang dikirim menggunakan metode post. Di sini dilakukan pengecekan iset apakah kosong atau tidak. Jadi iset itu mirip seperti empty atau is empty gitu. Nah, kalau iset jika dia bernilai 0 itu tetap dianggap true atau berarti ini ada value-nya. Sedangkan kalau empty atau is empty itu jika dia bernilai 0 maka dia dianggap sebagai kosong atau tidak ada nilainya. Seperti itu. Nah, jadi ini melakukan pengecekan yang dimana ini berdasarkan post dari ini tadi request dari kliennya dengan value apa saja, yaitu nama, kota, tanggal berdiri, harga klub, kondisi, peringkat. Jika ini semua tidak nol atau tidak kosong, jadi semua ini harus bernilai true. Misalkan salah satu dari ini ada yang tidak diisi, maka dia akan bernilai false. Ya sudah, maka kita langsung set semuanya dari nama, ini nama kita set ke nama, kota ke kota, tanggal berdiri, kemudian harga, kemudian kondisi. Oh ini maaf ke komen kondisi, tingkat. Nah, jadi semua yang dimasukkan di sini kita masukkan ke sini. Nah, receiver kondisi. Oh, jadi ini tuh maaf saya menduplikat. Enggak saja supaya tidak bingung. Nah, ini jadi menerima kondisi. Nah, jika sudah, di sini aku simpan lagi ke variabel yang di sini merupakan operator ternary, yaitu operator yang untuk mengecek tapi dalam satu baris. Jadi mempersingkat if else. Biasanya kan kalau if else itu panjang ke bawah ya. Misalkan jika A sama dengan A, maka lakukan apa di bawahnya. Kemudian jika tidak, apa lakukan lagi di bawahnya. Nah, kita akan menuliskannya itu. Jadi misalkan 5 baris kalau menggunakan if else biasa. Sedangkan ini menggunakan operator ternary yang dimana dari 5 baris tadi bisa disingkat menjadi satu baris. Nah, di sini kita cek kondisinya. Apakah kondisi yang diterima ini baik? Ya iya, maka kembalikan 3. Jadi nilai 3. Kondisi ini bernilai 3 angka dalam bentuk angka karena sesuai dengan soalnya tadi kan. Nah, kondisi karena nggak mungkin nanti diisi menggunakan ini teks karena dia tipenya integer.
Jadi harus bernilai 3 angka intinya. Nah, kemudian apakah kondisinya yang diterima bernilai tidak baik? Kalau tidak baik maka beri nilai 2. Nah, jika tidak baru ini else-nya, beri nilai 1. Maksudnya 1 ini bangkrut. Seperti itu. Nah, jika sudah semua diterima dan juga ada pengkondisian yang merubah dari teks atau dari varchar tadi string menjadi integer menggunakan perkondisian, kita langsung masukkan menggunakan insert into untuk memasukkan data ke database. Jadi insert into club, ini nama tabelnya seperti saya tunjukkan di PHP adminnya. Nah, ini nama tabelnya ya. Nah, club, ini nama fieldnya, ini nama, tanggal berdiri, kondisi, kota, peringkat, harga klub. Nah, ini nama, kota, tanggal berdiri, harga klub, peringkat, kondisi. Nah, values, jadi dari masing-masing field atau nama kolom ini kita masukkan apa yang akan dimasukkan. Kita masukkan ini berdasarkan variabel yang telah diterima atau yang telah dikirimkan oleh klien atau user. Nah, ini diterima semua, kemudian kita buat kondisi con query SQL sama dengan true. Ini sama dengan 3, artinya dia itu lebih strict. Lebih strict itu dapat membedakan antara dua, misalkan dua ya, dua string dengan dua angka. Jadi bisa membedakan ini dua seperti ini dengan dua ini. Ini itu integer, sedangkan ini itu bisa dibilang char atau juga bisa dibilang varchar. Cuma biasanya umumnya disebut dengan string. Nah, ini jika ini tadi bernilai true, jadi koneksinya mengeksekusi query SQL bernilai true, maka data baru berhasil ditambahkan. Jika tidak, error SQL apa ininya kita tunjukkan ini terjadi error dan kita tunjukkan errornya apa. Seperti itu. Nah, ya sudah. Nah, ini pengondisian tadi. Jika misalkan data ini salah satunya bernilai false atau kosong, maka ini data tidak lengkap. Akan menampilkan sebuah peringatan bahwa data yang dikirimkan tadi itu tidak lengkap. Seperti itu. Nah, jika tadi ini kan metodenya post ya. Nah, kalau sekarang kita cek jika metodenya get. Jika metodenya get, maka kita tampilkan, kita eksekusi menggunakan perintah berikut, yaitu SQL select bintang. Jadi tampilkan semua dari from club, dari tabel klub. Kemudian hasilnya kita simpan ke result, ke variabel result. Nah, jika variabel result jumlah barisnya lebih dari 0, jadi datanya di result ini ada data yang bernilai lebih dari 0, maka response array. Nah, kita membuat sebuah respon yang berbentuk array, lakukan looping while row sama dengan result fetch asok. Jadi data yang dari result ini kan sebuah, bisa dikatakan sebuah array, karena biasanya dari database itu dia mengirim sebuah array. Nah, kemudian kita membuat suatu variabel yang berbentuk array juga. Ini array biasa ya. Kemudian dari sini kita fetch asok. Jadi, bentar. Fetch asok itu ini saya lupa ya. Kalau nggak salah itu fetch asok itu membuat sebuah data dari yang dari database ini tadi diubah menjadi sebuah array. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya intinya itu dari database akan diubah formatnya menjadi array asosiatif. Dikarenakan di sini yang array asosiatif itu bisa disebutkan juga sebagai array multidimensi. Nah, dengan berbeda kalau array multidimensi itu biasanya menggunakan
angka, menggunakan indeks 0, 1, 2, 3. Sedangkan array asosiatif itu menggunakan key, mirip seperti formatnya JSON, key value. Nah, makanya ini dari tadi yang sebuah database ini kemudian diubah menjadi flash assoc. Kalau nggak salah, seingat saya itu menjadi sebuah array. Kemudian array-nya ini kita masukkan ke array asosiatif di variabel response. Kemudian jika sudah header, nah header yang atas ini tadi kita panggil content type application slash JSON echo JSON underscore encode response. Jadi kita ubah format yang tadinya array asosiatif menjadi format JSON yang nantinya akan digunakan sebagai data yang akan dibaca oleh Flutter-nya. Nah, jika tidak 0, echo 0 result. Jadi hasilnya 0. Karena apa? Karena dia ya tidak lebih dari 0. Kosong bisa disebutkan seperti itu. Nah, jika sudah, nah di sini lakukan else if. Jika request methodnya itu put. Jadi mengambil seperti itu. Nah, mengambil berdasarkan apa? Berdasarkan ID. Jadi $_put kode buku. Nah, ini tadi kode bukunya. Oh, sebentar. Oh, baik. Mohon maaf, ini saya salah menuliskan. Karena kan ini kode ini mengambil dari kode buku, jadi ini tidak diperlukan. Akan saya hapus. Nah, seperti ini. Jadi jika semuanya sudah, kita hanya menggunakan metode get dan juga post. Jika sudah, maka tutup koneksinya. Dikarenakan kalau tidak, maka koneksi itu akan terbuka terus-menerus. Maka kita harus menutup koneksi ke database-nya. Itu dengan close. Itu untuk API. Dan kita masuk ke delete. Jika kita ingin menghapus, nah kita di sini sama seperti untuk API ini tadi. Nah, sama menggunakan header. Untuk koneksinya juga sama, ke tabel yang sama, ke database yang sama, juga koneksinya ini sama. Yang berbeda adalah ini. Jika server request method sama dengan post, jadi metodenya yang digunakan adalah post. Jadi kita cek tadi sama, kita cek apakah ini metodenya post, get, put, ataupun yang lainnya. Jika post, maka lakukan ini. Nah, kita teruskan ke if iset post ID. Jadi berdasarkan ID-nya tadi, kita mengirimkan dengan metode post, mengirimkan sebuah ID dan kita terima ID-nya di sini. Jika tidak kosong, maka simpan ID ke dalam variabel ID dan kemudian lakukan eksekusi query, yaitu dengan menuliskan delete from dari tabel apa, where yang dimana ID-nya sama dengan variabel ID. Nah, jika sudah, lakukan eksekusi untuk pengiriman ke database-nya, yaitu $con query SQL sama dengan true. Jika berhasil, maka data deleted successfully. Dan jika else atau salah, yaitu echo error deleting data. Nah, jika misalkan ini ID-nya nggak ada, jadi yang hanya post saja yang dikirim tanpa ID, maka ini kita tampilkan sebuah pesan incomplete data receiver. Jadi data yang diterima tidak komplit atau tidak lengkap. Sudah, kita masuk ke update. Untuk update-nya ini sama, header, untuk koneksinya juga sama, untuk pengecekan koneksi juga sama.
metodenya bahkan sama juga, post. Nah, di sini kita pengecekan. Ini bukan ya. Nah, mohon maaf banyak ada beberapa kode yang telah saya buat, kemudian saya lupa untuk menghapusnya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita lakukan reset kondisi sama. Jadi untuk metode delete dan untuk perkondisian delete dan juga update itu berdasarkan ID agar ketika kita menghapus itu tidak sembarangan. Jadi, kita ingin menghapus misalkan ID ke-10 yang dimana dia memiliki nama klubnya misalkan Persebaya. Jadi kita tidak akan salah untuk menghapus ID misalkan 9 dengan nama juga sama Persebaya. Cuman karena kalau nama kan bisa sama, dengan ID kan tidak. Jadi kita ambil ID-nya agar tidak ada keduplikatan atau kesalahan penghapusan data. Nah, jika sudah kita membuat sebuah array yang dimana array ini untuk kosongan saja, array kosongan saja. Yang nanti gunakan untuk ini. Nah, ini tuh untuk untuk kondisi. Ini tuh yang nantinya digunakan sebagai query untuk penghapusan. Nah, di sini import ini. Nah, sebenarnya itu mirip juga dengan ini kan update dengan delete. Namun ini menggunakan cara pengkodean yang sedikit berbeda. Yaitu dengan cara kita cek satu persatu tanggal berdiri, nama, peringkat, kondisi, kota, harga klub. Kita cek satu persatu. Jika dia tidak kosong, maka ini kita simpan ke dalam tanggal berdiri. Kemudian dari tanggal berdiri ini kita simpan lagi ke ini tuh sebenarnya itu ini tuh sama seperti gini. Misalkan ini ya SQL. Misalkan gini. Update step. Misalnya seperti ini ada juga seperti ini. Misalkan ini tadi yang dari variabel kosong update set clause. Nah, kan ini berasal dari update clause. Update clause values. Oh, sebentar. Update set update. Oh iya ya mohon maaf. Jadi itu update ini nama tabelnya dan klub set. Nah, set ini yang di set apa? Di set ini misalkan ini kan array, ini kan array, kemudian ini kan array multidimensi ya. Misalkan seperti ini. Tanggal, nah, seperti ini. Cuma kalau nanti ini kan satu per satu. Jadi di sini saya bermaksud untuk menggabungkan secara langsung semuanya. Nah, jadi ini disimpan tanggal berdiri. Ini query ini kita simpan ke dalam array update clause. Begitupun nama, peringkat, kondisi. Ini lakukan kondisi lagi sama seperti yang tadi waktu API ini. Ini lakukan lagi kondisi seperti mengubah string tadi menjadi integer. Nah, di update kita masuk ke update. Nah, sama. Tidak ada perbedaan. Simpan-simpan semuanya ke dalam update clause. Nah, di sini baru prepare ini. Prepare set clause for the SQL query. Jadi masukkan persiapkan atau kita include persiapan dari yang tadi query-nya dalam bentuk update clause array asosiatif atau array multidimensi. Array multidimensi bukan asosiatif, mohon maaf. Jadi array multidimensi. Nah, kita pisahkan berdasarkan apa? Kita pisahkan dengan menggunakan berdasarkan koma. Jadi yang panjang tadi query-nya kan ditumpuk ya ada harga underscore klub, ada kota, kondisi itu ditumpuk, kemudian kita import, kita pisahkan. Bukan pisahkan, manual. Kita gabungkan. Kalau pisahkan itu explode.
Exploit nggak sama. Exploit. Oh iya, pisahkan untuk exploit. Jadi import itu menggabungkan. Yang dari query tadi panjang-panjang ada beberapa indeks, misalkan ada indeks 0, 1, 2, 3. Kita gabungkan menjadi hanya satu indeks, misalkan indeks 0. Nah, kita gabungkan. Nah, cara menggabungkannya gimana? Ya nanti misalkan kita 0, 1, 2, 3, kita jadikan satu baris dan dipisahkan berdasarkan koma. Implode. Nah, jika sudah, langsung kita SQL update club set clause where ID semakin ID. Jadi kita update berdasarkan ID-nya saja, bukan semuanya. Ini sama, lakukan kondisi juga. Supaya apa? Supaya kita tahu kalau SQL-nya ini, datanya ini kok tidak terjadi perubahan di SQL-nya. Dan kita tidak memberitahu ke kita sebagai programmernya. Nanti akan bingung. Ini kok gak masuk kenapa? Dan segitu sebaliknya, misalnya kita ada data yang benar masuknya. Dan kita kadang nggak perlu ngecek karena udah tampil ini, nanti bisa memberitahu ke kita bahwa datanya dimasukkan bener loh, bukan salah kayak gitu. Ntar saya cek dulu aman mic-nya untuk update. Nah, kita masuk ke supporter. Nah, sebenarnya supporter dengan update ini untuk maksudnya tabel klub dengan tabel supporter ini sebenarnya sama. Nah, tidak ada perbedaan. Sama-sama juga menggunakan metode post seperti yang saya jelaskan tadi. Ini kan headernya koneksi, pengkondisian koneksi untuk penyambungan ke database-nya. Kemudian metodenya, pengecekan metode menggunakan apa, post, reset, data yang dikirim apakah kosong. Nah, tidak kan, jika tidak langsung inputkan semuanya dimasukkan ke variabel. Nah, ini yang sedikit berbeda gitu. Ini di sini ada unique ID, jadi sebuah function. Nah, .jpg. Jadi foto ini nanti akan berbentuk .jpg. Target underscore dir yaitu foto. Nah, di sini ini foto. Nah, target underscore file yaitu dolar, yaitu maksudnya variabel. Target underscore dir, base name, image name. Upload oke, bernilai 1. Image file type str to lower, berfungsi sebagai misalkan dia itu ada sebuah kayak huruf yang huruf besar atau kapital. Nah, kita jadikan kecil semua. Kemudian pet info, target underscore file ini tadi, pet info extension. Nah, kita lakukan pengondisian. Jika move uploaded file, files photo, temporary underscore name, target file. Nah, file output jika sukses, kemudian kita proses ke ini database-nya. Jadi intinya itu kita memasukkan ke database itu sebuah pet yang itu alamat untuk disimpan ke database seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini untuk pengecekan jika sama-sama true, nah, data baru berhasil tambahkan sama kan, error maaf terjadi kesalahan jumlah file. Nah, jadi ini kan untuk jika filenya benar ya, kita lakukan insert. Nah, kalau fotonya nggak ke upload, hasilnya itu gagal, ya gagal. Ini nanti tak akan dimasukkan juga. Kenapa? Karena di soal mewajibkan atau mengharuskan foto harus bisa diupload. Jadi jika foto tidak bisa diupload, maka data juga tidak akan diupload. Seperti itu. Nah, ini jika datanya tidak lengkap. Ini kondisi yang ini ya, yang atas. Nah, jika sudah, ini untuk metode get-nya. Jika kita ingin menampilkan. Jadi biasanya post itu kita gunakan jika ingin membuat data, mengedit data. Seperti itu. Kalau get, biasanya kita gunakan untuk mengambil data. Tuh. Nah, ini kita select. Nah, makanya menggunakan sebuah query select. Di mana query ini berfungsi untuk menampilkan semua. Menampilkan saja. Kemudian ini yang bintang ini maksudnya semua dari tabel supporter. Nah, result
Ini, nah ini juga sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini mengubah yang tadinya data berbentuk query, kita ubah menjadi datanya menjadi sebuah data array asosiatif. Kemudian jika sudah kita jadikan JSON. Nah, jika tidak, nah kenapa kok saya membuat perkondisian lagi? Karena kan misalkan saja datanya itu tidak ada kosong. Nah, oh berarti yang ini tadi mohon maaf ini belum saya update. Sebenarnya nggak boleh kayak gini ya. Ini saya coba update dulu. Nah, seharusnya ini harus seperti ini. Kenapa? Karena jika misalkan tidak ada data, kalau kita tulis nol spasi result seperti ini akan mengakibatkan error. Karena sebelumnya saya sudah mencoba dan terjadi error. Makanya saya update untuk di bagian support API. Ternyata di klub API itu juga belum terupdate. Maksudnya itu di klub ini ya. Nah, saya hanya mengupdate di sini karena tadi ketika saya memprogram terjadi error di supporter. Nah, ketika supporternya saya hapus semua datanya, terjadi error. Seperti itu. Nah, kemudian sama tutup koneksinya. Nah, dan kita masuk ke delete. Ini sama seperti delete-nya klub. Bedanya hanya apa? Bedanya hanya tabelnya saja. Jadi perbedaannya hanya itu. Nah, ini juga sama kan seperti yang sebelumnya. Jadi kalau ini sudah apa sudah membuat misalkan delete sebuah file delete yang itu berfungsi untuk mendelete data, maka kita tinggal mengcopy paste saja untuk tabel yang berbeda. Gitu. Hanya beda di nama tabelnya. Nah, jika sudah kita masuk ke supporter update. Nah, ini untuk supporter update-nya ya. Ini ini juga sama menggunakan exploit input tadi. Nah, ini untuk filesnya. Nah, ini untuk files ini eh, agak ada tambahan karena sebenarnya kan ini mirip juga sama dengan yang ketika kita mempost menggunakan metode post. Nah, ini kan berbeda dengan ini kan. Nah, yang berbeda. Nah, jadi di sini juga sama. Kita lakukan membuat pet namanya, membuat pet ke database-nya. Jika sudah ya sama nanti diupload ini. Nah, jika sudah kita langsung saja masuk ke source code-nya ya, soalnya terlalu lama menjelaskan di bagian situ. Kita masuk ke source code-nya. Ini tampilan tabelnya dulu deh. Jadi tampilan tabelnya seperti ini. ID nama, tanggal berdiri sesuai dengan yang ada di soal. Tipe datanya juga sama. Kemudian untuk supporter juga sama, ID, nama, alamat, sama seperti di ini soalnya. Nah, ini petnya. Foto slash pak. Nah, di soalnya kan juga seperti itu ya. Yang disimpan adalah nama file fotonya. Nah, ini nama file fotonya. Dan yang tampil di form adalah gambarnya. Itu. Dan langsung saja masuk ke source code-nya. Jadi, pertama-tama kalau kita membuat sebuah aplikasi Flutter, kita akan mendapatkan sebuah default file yang bernama main.dart. Dan karena kan Dart ini bisa dibilang OOP ya. Jadi menjalankan semua fungsinya itu berdasarkan fungsi main. Fungsi main ini. Ini adalah pintunya. Jika misalkan ini tidak ada ya sudah error. Gitu. Nah, masih saja ini main untuk menjalankan fungsi atau fungsi utamanya. Kemudian main app yaitu sebuah kelas yang
ini mengextend stateless widget. Jadi widget ini ada dua, yaitu stateless dan stateful. Untuk bawaan selalu stateless kalau main ya. Dan const main app super key override widget will return const material app. Nah, debug show jacket model banner false. Jadi ini tuh untuk menampilkan model bannernya. Jadi kalau kita sedang mendebugging, kalau di Flutter itu ada di sebelah kanan atas itu tulisan debug gitu. Nah, kita jadikan false supaya tulisan itu tidak muncul. Nah, kemudian kita home. Ini jadi ketika kita menjalankan main.dart, apa sih halaman yang akan ditampilkan? Nah, di sini kita melakukan halaman splash screen. Nah, kita coba jalankan saja. Ini sebelumnya saya sudah menjalankannya. Kita coba saja melakukan fitur hot reload. Nah, ini tadi splash screen-nya. Ini akan saya ataskan. Nah, ini dia splash screen. Kita masuk ke file splash screen. Oh iya, saya lupa. Sebelum kita, langsung saja sih sambil kita bahas splash screen. Jadi di splash screen ini tuh ada sebuah package. Jadi menggunakan package eh, dari Flutter-nya yang bernama shared preference. Nah, bagaimana mengambil package dari luar atau dari bukan bawaan Flutter? Nah, kita masuk ke pubspec.yaml di sini. Nah, ini untuk shared preference. Dan sebenarnya tidak hanya shared preference. Di sini kita menggunakan beberapa package seperti Dio, HTTP. Sebenarnya ini sama, cuma saya sebelumnya menggunakan Dio, kemudian kesulitan saya menggunakan HTTP. Nah, file picker untuk mengambil file, kemudian image picker untuk mengambil sebuah image atau gambar. Nah, itu kurang lebihnya. Nah, sudah kita kembali ke splash screen-nya. Splash screen. Nah, pertama-tama kita ambil import package yaitu shared preference dan juga login.dart yang dimana kita gunakan untuk login di sini ya. File login. Nah, kita beri nama splashnya splash screen. Sudah kita init state super.init state underscore navigate to login. Yang dimana navigate to login itu ini sebuah function asynchronous yang digunakan untuk mendelay selama 3 detik dan juga membuat shared preference ref sama dengan await shared preference get instance final string tanda tanya, jadi mengecek get nbi ref get string nbi. Nah, sebenarnya ini tuh pengecekan untuk NBI-nya apakah pernah daftar menggunakan NBI atau tidak gitu. Jika pernah login menggunakan NBI, maka tidak perlu login. Jika NBI-nya kosong atau tidak pernah login, maka dia harus melalui login dahulu. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi di sini sebenarnya ini saya tidak menggunakan shared preference. Jadi codingan ini sebelum-sebelumnya pernah saya buat untuk uji coba dan lagi-lagi saya lupa untuk menghapus atau mengomentari. Gitu. Jadi sebenarnya tidak menggunakan shared preference, melainkan langsung ke login. Tidak ada pengecekan di situ. Nah, ini navigator push replacement. Jadi jika sudah melalui ini misalkan saya ini komen ya, ini tidak berpengaruh. Nah, durasi misalkan 3 detik, setelah 3 detik kita arahkan kemana? Kita arahkan ke login page, yaitu sebuah halaman login. Nah, kita coba ya. Nah, ini saya tidak mengklik apa-apa. Nah, ini kan splash screen. Saya hanya menunggu selama 3 detik dan dia akan otomatis ke halaman loginnya. Kita return. Ini untuk halaman splash screen ya. Jadi kita return apa? Jadi apa yang ingin ditampilkan di splash screen? Dan di splash screen saya hanya ingin menampilkan sebuah background yang berwarna putih. Ini. Nah, kemudian dengan gambarnya saja.
Kita akan coba ya, kita ubah backgroundnya. Misalkan kita ubah jadi merah. Kita cek. Nah, seperti ini. Nah, kita kembalikan saja karena sangat kontras. Nah, ini kan lebih baik. Nah, ini untuk splash screen. Kita langsung masuk ke login-nya, halaman login. Di sini halaman login kita sama import. Jadi di sini di Flutter itu import itu digunakan untuk apa saja sih file yang akan digunakan di dalam file ini, di dalam misalkan di login page ya, di dalam di file login ini gitu. Jadi misalkan kita ini ada kuning-kuningnya itu maksudnya berarti tidak digunakan. Karena bisa aja dihapus. Tapi ya itu tadi saya tidak menghapusnya. Nah, bentar. Nah, jika sudah ini, nah kan login page. Nah, jika sudah masuk ke login page, ini text editing controller. Yang ini digunakan untuk menginputkan sebuah teks, sebuah inputan. Kalau di web itu seperti input. Nah, seperti tag input. Jadi di sini digunakan untuk text editing controller, yaitu sebuah class. Nah, kita beri nama NBI underscore NBI controller dan juga password underscore password controller. Nah, jadi ini kan sebuah objek ya. Bisa dibilang kita membuat sebuah objek. Nah, kita membuat, kemudian kita masuk ke function login button preset. Ketika button loginnya diklik, nah, kita mengambil apa yang telah ditulis di sini tadi dengan menggunakan .text. Jadi yang dituliskan misalkan ini saya tuliskan apa gitu ya, sudah tiga. Nah, jadi kita mengklik dari sini akan mengirim ke ini function login button. Nah, menerima inputannya apa, inputan dari NBI-nya tadi. Ini username, ini sebenarnya NBI, saya ubah username. Ini sebenarnya NBI. Kita coba NBI saja. Nah, NBI. Nah, kemudian ini untuk jika NBI yang ini, misalkan ini tidak diinput. Nah, dan atau misalkan passwordnya itu kosong. Kita tampilkan warning NBI dan password tidak boleh kosong. Saya coba ya. Ini kan kosong. Saya coba. Nah, tidak boleh kosong. Tampil. Oke. Nah, jika misalkan tidak kosong, tapi bernilai true. Gitu. Jadi ini tidak kosong. Tadi kan masuk ke sini ya. Nah, di sini kita cek. Ini sebenarnya bisa menggunakan else if seperti ini. Jadi ada 3 kondisi. Tapi di sini saya membuat kondisi bersarang. If nested if. Yang dimana kita lakukan kondisi di dalamnya else ini. If NBI, ini saya masukkan bytecode ya. Nah, ini NBI saya 146.166 lalu dikanal, kemudian passwordnya nama saya yaitu Rahman. Jika benar, arahkan ke my homepage. Jadi navigator push replacement dan material take route ini digunakan untuk mengarahkan atau menavigasikan halaman. Nah, jadi tidak ada show dialog, tidak ada alert, dialog tidak ada, tapi langsung berpindah halaman jika bernilai true. Nah, saya cek lagi jika dia bernilai ininya salah satu ini kan N ya, jadi harus sama-sama benar. Jika salah satunya salah, misalkan NBI-nya saya keliru nulisnya 210, maka otomatis dia akan mengarah ke source code ini. Nah, source code ini akan menampilkan pesan kesalahan. Pesan kesalahan untuk menunjukkan bahwa apa yang kamu masukkan itu salah. Ini kan saya isi. Misalkan ini saya isi juga. Misalkan ini satu NBI saya. Ini misalkan 123 passwordnya. Yang seharusnya kan Rohman. Kalau sini. Nah, NBI atau passwordnya salah.
sudah sesuai, sudah. Oh ini untuk ininya splash screen, splash untuk image-nya. Jadi ini di bawahnya full. Nah, scaffold ini kayak ini widgetnya, body center tidak. Jadi kita arahkan ke tengah, child kolom ini, refresh. Ini kolom image asset yaitu ini alamat image-nya yaitu di asset ini ya. Ini splash screen. Nah, padding cons, add insets, all. Jadi ada paddingnya untuk teksnya. Jadi teksnya kita kasih padding untuk memberi jarak antara gambar dengan teks di bawahnya. Nah, kita beri. Jadi kan ini tadi kan untuk sebelumnya ini ya, ini kan membuat sebuah logic, bisa dibilang logic atau controllernya. Sedangkan di bawahnya ini kita membuat buat tampilannya, front end-nya, view-nya. Nah, ini evaluasi akhir semester. Nah, ini stylenya. Jadi font size-nya 20, kemudian font weight atau ketebalannya bold. Dan kita beri jarak menggunakan size box. Sebenarnya banyak cara untuk memberikan jarak seperti padding, size box, dan sebagainya. Di sini saya menggunakan size box. Container ini juga bisa nanti diberi jarak. Nah, tapi di sini container saya gunakan untuk ini inputan. Nah, inputan ini constraint max width 300. Jadi maksimal lebarnya ini 300. Kemudian text file controller yaitu NB controller ini tadi ya untuk menyimpan nilainya controllernya. Nah, decoration labelnya diberi nama apa, NBI, dan iconnya. Nah, ini icon seperti user ya. Begitupun sama seperti password. Passwordnya juga sama, controller obscure text itu true. Jadi kalau ini misalkan false, nanti dia akan terlihat passwordnya. Makanya harus diberi nilai true supaya tidak terlihat. Karena password kan pasti tidak mungkin terlihat. Ya, ini kan terlihat. Nah, kalau kita jadikan true, tidak akan terlihat. Nah, kan titik-titik begini. Nah, sudah masuk ke loginnya. Ini button login. Menggunakan sebuah widget elevated button on preset. Ketika ditekan, apa yang akan dilakukan? Ini jalankan function login button preset. Nah, ini dia. Nah, kemudian style. Kita beri style ya untuk supaya lebih bagus. Kita beri style from background-nya berwarna green, hijau. Padding-nya kita beri horizontal 32 dan vertikal 16. Kemudian kita beri teksnya yaitu kita beri teks login. Nah, teks style-nya yaitu white, jika font size-nya 18. Ini untuk login. Dan kita masuk ke setelah login. Ini kan bernetro, kita masuk ke my home. My home itu dashboard. Nah ini my home. Nah, di sini my home kita buat tema. Ini saya coba sekalian ya. Ini kalau nilai benar. Ini sesuai dengan password dan NBI-nya tadi. Kita klik login. Nah, masuk ke klub sesuai dengan soal. Nah, masuk ke klub. Nah, ini. Nah, kita masuk ke dashboard. Nah, kita buat temanya, yaitu berwarna ini, temanya itu ini. Ini kan grey ya. Grey agak abu-abu, agak keputihan dikit, abu-abu terang. Nah, ini kita kasih backgroundnya grey 200. Jadi grey tapi agak putih. Kemudian visual density adaptive platform density. Dan initial root slash beranda. Jadi rootnya itu awal apa yang akan dilakukan atau ditampilkan, yaitu beranda ini. Nah, routingnya. Nah, ini kan root. Seperti kalau di Laravel itu ada
web, namanya web.php. Pokoknya ada bagian yang itu digunakan untuk routing alamat-alamatnya. Nah, ini display club page. Nah, display club page itu mana? Display club page itu ini home underscore club. Nah, ini display club. Ini. Mana? Ini. Ini. Nah, ini kita masuk ke sini ya. Nah, home-nya my home page. Itu ini. Kemudian di bagian jacket motor banner false. Nah, dari sini kita arahkan ke drawer. Kenapa? Karena kita membuat satu file khusus untuk drawer supaya kita tidak harus membuat drawer di masing-masing file. Misalkan membuat drawer di home, di edit, di bagian halaman yang lain seperti itu, halaman laporan, halaman klub, supporter dan sebagainya. Jadi kita membuat satu file yang file itu memiliki class up drawer. Kita masuk ke drawernya. Nah, di sini ini merupakan up drawer lah. Ini up drawer. Sini memberikan return drawer. Kemudian list view drawer header box decoration warnanya abu-abu ya. Jadi ini, nah ini kan drawer ya. Yang dimaksud drawer itu ini loh, hamburger. Kalau di web itu hamburger. Ini drawer. Nah ini itu drawer. Nah, colors gray. Jadi yang berwarna abu-abu itu ini atasnya. Kemudian, nah ini yang penting. Jadi beberapa hari yang lalu saya kesulitan untuk mencoba ini ya. Ini oh, menurut saya sangat sulit mengintegrasikan antara PHP dengan Flutter. Itu sulit. Jadi saya agak kewalahan ketika mencoba menggunakan API ini. Ini kan masih local host, lokalan API-nya. Itu mungkin juga pertama kali jadi agak sulit gitu. Ini tuh saya mengambilnya fotonya itu dari API, dari supporter foto di profile dari JPG. Tuh. Kemudian width 90, height-nya 90, ukuran ininya. Fit box fit cover. Kemudian size box untuk spasi atau jaraknya. Kemudian row cross axis element start, jadi di atas sendiri. Cross itu kan secara vertikal ya. Start dari atas sendiri. Dan main axis element itu center, jadi secara center kanan kiri. Ini tengah. Nah, children text, ini nama saya sendiri, Muhammad Rahman Ulinuha. Kemudian stylenya text style, tingginya 1, warnanya putih, font size-nya 15. Kalau ini misalkan saya ubah back, akan berubah. Tapi ini mengarah ke sini dulu ya, ke login dulu. Nah, ini kita harus memerlukan masuk ke login dulu. Nah, ini akan berubah menjadi warna hitam. Nah, hitam. Nah, ini untuk list style. Jadi, ini kan drawer headernya yang atas, yang bawahnya itu list style. Yaitu listnya ini. Klub, supporter, laporan supporter. Ada 4 menu. Klub. Nah, ini teksnya misalkan diklik, arah kemana. Ini ke add club page atau halaman untuk menambahkan klub. Kemudian supporter, ini ke halaman untuk menambahkan supporter. Laporan klub, ke halaman untuk menampilkan klub. Kemudian laporan supporter, ke halaman untuk menampilkan supporter. Seperti itu. Nah, kita masuk ke ini saja dulu, ke add club page. Add club. Nah, ini menu untuk menambah. Bentar, mohon maaf. Nah, ini menu untuk menambahkan ini ya, klik klub. Menambahkan klub baru. Nah, ini text editing, ini untuk controllernya, nama, kota, harga. Nah, ini date time, tadi tanggalnya berapa, string, peringkat, dan string,
kondisi-kondisi yang dipilih, kondisi peringkat, dan juga tanggal yang dipilih. Makanya diberi tanda tanya seperti ini. Nah, ini future voids underscore selected. Jadi tanggal yang dipilih mana? Ini pertama kali yaitu tahun 2000, dan last date itu terakhir yaitu 2101. Saya beri jangka panjang, dan ini untuk initial date. Jadi ketika dia diklik itu pertama kali muncul apa? Nah, muncul ini tanggal sekarang ini, the time now. Tuh. Ya, oke. Oh, maaf. Jadi bug. Nah, ini jika tiket date tidak sama dengan hari sekarang. Nah, ini kan hari sekarang ya. Misalkan kita oke ya, nanti yang diterima ini gitu, yang disimpan. Kalau misalkan bukan ini, nah ini tadi tiket date yang dipilih apa? Jika tidak sama dengan selected date ini. Ini kan kosong ya. Ini pasti dijalankan sih. Jadi kita beri nilai dari ini, kita beri nilai berdasarkan tiket date. Tiket date itu ini. Jika sudah, ini misalkan sukses, maka berhasil ditambahkan. Jadi misalkan ini semua sudah diisi, dan ini itu untuk pesannya saja. Ketika setelah mengklik tambah data, misalnya menampilkan ini, sukses, data berhasil ditambahkan. Oke, tuh. Dan di sini kita menekan try catch, request, HTTP multi-part request. Metodenya post, URL-nya apa? Ini localhost flutter -s /club/api.php. Request.fields, nama, kota, harga klub, tanggal berdiri. Ini teksnya dan selected date tidak boleh sama dengan nol. Nah, jika misalkan dia true, ya true, maka selected date tahun, bulan, to string, to convert ke string, padless. Dan ini juga 2,0. Iya, 0. Kemudian ini minus dikurangi hari, date to string, string padless 2,0. Nah, request field tingkat, ini peringkatnya berapa, dan juga untuk selected kondisi yang dipilih. Tuh, jadi misalkan ya kalau true ya ini, kalau false kosong gitu. Kan tapi kan sudah tadi di sininya kan sudah di set di kondisi ya, tidak boleh kosong. Nah, ini seperti ini contohnya, API itu seperti ini kan tidak boleh kosong. Oke, kita lanjut. Nah, ini respons kirim data, mengirim ke tadi servernya, bahwa ini loh ada sebuah form untuk mengirim ke servernya, dan juga respon dari servernya tadi ini kan di send ya, request titik send, klik mengirim, dan requestnya misalkan respon dari server itu pasti memberikan respon. Misalkan responnya tadi itu 200, status code-nya 200, yang artinya itu berhasil, maka print data inserted successfully. Error, jika error ya tampilkan errornya dan status code-nya apa. Tuh. Nah, jika error lagi, berikan error. Nah, ini untuk tambah klub baru. Nah, ini tambah klub baru, app bar-nya, kemudian ini widget, text filter, or build container, set picker, combo box, press button, group, build submit button. Nah, ini. Nah, ini untuk tadi controllernya ini. Build text field. Ini di mana? Di bawahnya. Nah, ini. Ini nama klub, controller untuk menerima tadi, controllernya ya intinya seperti. Nah, ini build kontainernya. Untuk build kontainernya yaitu ini ya, ini build container ini. Dan text field ya ini text fieldnya, nama klub, kota klub, text fieldnya controller, input decoration,
label text, border, outline, input, border, dan widget, build date picker, ini tanggal, ini yang ini. Nah, ini tanggal, astagfirullah. Nah, ini preset, select date, context, ini pilih, jika sama dengan nol, maka akan pilih. Jika tidak, maka ini hari, bulan, tahun. Tampilkan ini maksudnya. Nah, ini untuk build combo box-nya. Tingkat. Nah, oh iya, ini saya langsung skip ke sini ya. Ini saya kurang menambahinya karena di sini kan, nah ini sampai 18. Jadi saya tambahin dulu 11. Baik, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, seperti ini. Ini untuk peringkatnya. Nah, sudah. Ini map, drop-down menu item string. Jadi menampilkan tadi value-nya apa ya? Ini item. Ini tampilkan. Nanti yang disimpan ke value. Nah, ini. Nah, ini value. Itu. Kita masuk ke boot radio button group. Di bawahnya peringkat ya. Kondisi. Kondisi. Kita tampilkan kondisinya radio button baik. Ini tidak baik. Dan ini bangkrut. Nah, kalau baik, value-nya baik, ini teksnya baik, kita beri value-nya baik. Jika ini tidak baik, kita beri value-nya tidak baik. Makanya di sininya kan kita beri kondisi. Di bagian ini baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik. Gitu. Nah, ini bangkrut. Dan submit button. Nah, ini untuk submitnya saja. Ini sama, elevated button, style, and preset. Nah, ketika diklik, ini tampilkan pesannya ini tadi. Dan teksnya tambah datang. Nah, misalkan ini, nah ini ya. Misalkan ini sukses. Ya, tampilkan tadi kalau sukses. Tuh, kita coba klubnya. Mau kita tambahkan klubnya apa ya? Javanese. Kota klubnya ini di sini di soal ini kan kota klub ini kan integer ya. Bahkan kota klubnya ini kita beri ke ya, harga klubnya bukan 100.000. 10.000. Kita pilih tanggalnya 14, tingkatnya 1, isinya baik. Nah, kita berhasil tambahkan. Kita tambahkan lagi, misalkan kita ingin membuat apalagi ya hmm, ada klub, nah, ada klub, nah ada klub terus misalkan ya, misalkan 15.000. Nah, ini klub murah-murahan, misalkan bangkrut gitu ya. Tambahkan saja. Nah, jika sudah, kita cek ke laporan klub. Apakah memang ada? Nah, kan sudah masuk ya. Itu 2 kali kita input. Jadi ketika kita input, kita tidak langsung ke laporan. Kenapa? Karena misalkan kita ingin menginput beberapa, jadi ya langsung ke situ saja. Hanya menampilkan jika datanya berhasil ditambahkan. Dan untuk exporter ini sama. Sama seperti add club. Ini exporter. Nah, exporter perbedaannya apa? Itu sesuai dengan soal. Nah, perbedaannya hanya isiannya ini. Misalkan tadi kan nama klub, tanggal berdiri, kondisi, kota klub, peringkat, harga klub. Sedangkan kalau di
Sini, ini cuma nama, alamat, tanggal, nomor telepon, foto. Nah, ini untuk tanggal sama, ini message-nya sama, alertnya, ini nomor telepon, tidak sama, tanggal daftar. Nah, ini untuk yang agak berbeda, yaitu fotonya. Ada kondisi image, bytes, nah, tanda seru sama dengan atau tidak sama dengan nol. Maka ini image file, HTTP, multipart file, from batch photo, image batch, tanda seru, file name, extension, request.file, add image file. Jika benar, langsung kita kirim. Nah, ini sama juga ya. Sama, ini sama juga. Nah, ini yang berbeda foto. Image URL sama dengan nol. Nah, jika jadi ini misalkan belum ada fotonya, ya tampilkan full foto. Kalau misalkan sudah ada, tampilkan ubah foto dan juga tampilkan gambarnya. Ini kontainer, ini sama juga submitnya ini. Saya coba. Kita beri lili alamat. Misalkan Bandung. Nomor telepon misalkan ini saya acak saja tanggal 9. Oke, foto. Nah, ini saya coba foto saya sendiri ya. Misalkan ini deh. Nah, tampilkan di sini. Di sininya sudah tampil, maka muncul ubah foto. Nih, ubah foto. Karena apa? Kondisi ini sudah tidak terpenuhi, else. Jadi ini tidak nol, tapi ada isinya ya ini. Kita tampilkan yang ini. Image network dan juga elevated button. Jika ini sudah sesuai semua, kita tambahkan. Data berhasil ditambahkan. Kita misalkan tambah yang lain. Misalkan Aurora. Misalkan alamatnya Sukodana. Misalkan 123 Isjan. Misalkan tanggalnya tanggal 1. Fotonya berupa foto. Bahkan fotonya ini deh. Nah, berubah ya tambah data. Nah, kita cek apakah benar datanya terinput. Nah, sudah benar ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita masuk ke edit. Kita masuk ke laporan klub, kita masuk edit. Ini untuk edit klub. Sebenarnya sama dengan add. Perbedaannya hanya terletak di bentar, terletak di ini. Ini sama, ini text editing. Ini jadi LED text editing controller tanpa membuat objek seperti yang di add-nya ini di add klub. Ini kan membuat objek ya. Nah, ini sini tidak. Jadi nama controller kota, harga, nama kota, harga, selected. Nah, ini init state, nama controller, text editing controller, text widget, club, nama. Jadi ini memanggil widget yang ada di klub, kemudian nama, memiliki string nama. Nah, ini package s underscore app home underscore club dot. Itu. Jadi ini itu tuh mengambil datanya tadi yang telah apa ya, yang telah tampil yang ada tadi diambil gitu. Nah, ini juga diambil. Ini proses pengambilan data. Nah, ini misalkan datanya ini satu. Untuk ini kan berbeda ya untuk yang kondisi ini ya, karena kan dia teks. Makanya lakukan kondisi dulu, dia harus diberi satu atau nol, maka bangkrut, dua tidak baik. Baik itu kalau tidak, kalau semuanya kondisi tidak terpenuhi maka baik. Nah, ini date-nya sama. Yang berbeda ini ya, mungkin kalau ininya post ini sama, ini yang berbeda, alamat IP-nya, API. Ini sama juga, ini sama. Ini saya skip karena sama ya.
dan juga tidak terlalu panjang durasinya. Oh ini juga saya lupa menambahkan. Ini apa ini? Klub ya. Saya tambahkan dulu. Nah, ini sama, baik, tidak baik, bangkrut, sama. Kita coba, ini kita klik, ya kan kita mengubah Persibaya. Nah, kan, jadi ya tadi ini mengambil semua datanya dan menampilkannya kembali gitu. Gimana ya? Ini ditampilkan di sini semua. Nah, misalkan aja contoh kita ubah peringkatnya deh. Nah, misalkan dari satu ke dua. Ini hanya contoh ya, bukan berarti saya merendahkan klub Persebaya, tidak ada sangkut pautnya. Ini cuma contoh saja. Misalkan peringkatnya dua, karena kan kondisinya tidak baik. Dan tanggal terupdate-nya misalkan ini kan tadi dua, tanggal terupdate-nya empat. Kita ubah, tadi kan dua, dan ininya satu, ininya baik, kita ubah. Nah, berubah peringkatnya menjadi dua, ini tanggal 4 kondisinya tidak baik. Yang sebelumnya kan baik dan ininya tanggal 2. Ininya peringkat satu. Seperti itu. Untuk supporter sama, tidak ada perbedaan. Perbedaannya sedikit sekali. Tapi juga ini untuk API-nya berbeda. Nah, ini untuk image badge, ini sama kan ya, image badge, image URL, tanggal, extension, ini. Nah, nah, mungkin yang agak sulit itu yang ininya, yang image-nya ini. Ini agak bermasalah. Seperti image URL, widget, supporter, foto ini ticket file, image speaker, nah, ini ticket file, pet, ini kan image URL, ticket file, pet, image page, file name with extension, kemudian file name, extensionnya, ini di split, first, last, kemudian last, ini slash, ini titiknya, ini sama, nggak sama, ya, ya mirip-mirip seperti itu kurang lebihnya ya. Ini sama. Ininya yang agak membingungkan saya pernah mengembangkannya itu. Nah ini kita coba. Ini kan klub ya. Ini coba kita ke supporter. Bahkan kita lupa yang ini link. Nah ini yang bermasalah. Sebenarnya saya masih bingung untuk bagian yang editnya ini. Bagian ini. Cuman untuk uploadnya sudah aman. Seperti yang telah dicontohkan tadi di menit sebelumnya, uploadnya itu sudah bisa dan bahkan bisa muncul ini. Online gitu ya. Kita coba ubah. Ya kan ini murah itu. Cek tanggalnya 9 ya, kita ubah ke 10, 11 deh. Kita ganti foto. Kita coba ya ganti fotonya. Wah, ini deh. Bisa apa enggak muncul? Oh, tapi ketika diganti foto itu bisa muncul. Saya masih bingungnya di situ. Ketika mengambil data dari database itu tidak mau muncul. Tapi ketika kita menginputkan kembali data baru, dia mau muncul. Nah, dia mau berubah juga. Gitu. Itu sih. Nah, jika sudah edit, masuk ke ini home-nya sudah ya, home, edit sudah, drawer, dashboard, add sudah semua. Saya coba hapus. Saya coba hapus yang laporan supporter. Nah, hilang. Kita hapus satu lagi. Nah, hilang ya. Nah, kita coba yang laporan klub. Hapus, Persebaya. Nah, hilang. Saya coba cari. Ada. Nah, muncul. Akan kita cari Java. Nah, saya sesuai ya. Untuk search-nya. Saya coba yang ini. Java muncul semuanya karena sama-sama ada U-nya. Misalkan R, nah Aurora, misalkan kita L, nah Lili. Nah, sepertinya seperti itu. Saya baca lagi soalnya supaya tidak ada yang miss.
Nah, ya. Nah, ini saat diklik sudah benar, untuk laporannya benar, menu sepak bola bisa tambah, bisa ubah, bisa hapus, bisa jadi data, sudah benar semua. Jadi seperti itu ya, UAS yang telah saya kerjakan. Sebenarnya masih banyak kekurangan dari proyek yang telah saya buat. Tapi jika sesuai dengan soal ini sudah sesuai dan sudah cukup. Tapi jika ini mau dikembangkan lagi juga sangat bisa. Karena dari tugas-tugas, dari ITS, dari ES, ini bisa dikembangkan hingga menjadi sebuah aplikasi yang kompleks. Jika ini disebut aplikasi simpleks dan sesuai dengan soal, ini sudah sesuai dan juga sudah benar. Namun untuk diimplementasikan ke kehidupan yang nanti akan digunakan secara nyata, sebenarnya masih ada beberapa yang perlu dibenahi. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan salah kesalahan penulisan program dan penjelasan dan ada banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.